لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Nama Nabi Ibrahim sering sekali disebut-sebutkan oleh orang mukmin, apalagi ketika perayaan Idul Adha. Kisahnya bersama sang anak, yakni Nabi Ismail, menjadi awal mula ibadah kurban dalam perayaan tersebut. Pengorbanan keduanya demi mendapatkan ketakwaan dan wujud kecintaan kepada Allah, lantas dijadikan teladan umat Islam. Tapi jauh sebelum itu, sebelum diangkat menjadi Nabi Allah, Ibrahim melalui proses dan perjalanannya mencari Tuhan. Namun jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Serta bagikan video ini agar kita dapat menyiarkan syiar Islam kepada orang lain. Terima kasih. Nabi Ibrahim lahir di negeri Babylon, sekarang adalah negara Irak. Waktu itu diperintahkan oleh Raja Namrud bin Kan'an pada masa kepemimpinan Namrud. Karena sebuah mimpi, ia pernah membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Karena itu, orang tua Ibrahim sempat menyembunyikannya ke dalam gua. Ayah Ibrahim adalah Azar bin Tahur, bekerja sebagai pembuat berhala pada masa itu. Nabi Ibrahim sering diminta untuk membantu menjual patung-patung tersebut. Di tengah itulah terbesit berbagai pertanyaan mengenai keberadaan patung-patung itu. Di negeri yang ditinggali Nabi Ibrahim, sebagian penduduknya menyembah berhala, sebagian lagi menyembah matahari, juga bulan dan bintang. Sebagian orang saat itu meyakini adanya banyak Tuhan yang diwujudkan dengan patung-patung berhala. Melihat itu, pertanyaan mengenai Sang Pencipta pun muncul dalam benak Ibrahim kecil. Waktu itu usianya masih 7 tahun. "Wahai ayah, siapakah yang menciptakan manusia?" tanya Ibrahim yang sesaat setelah menghampiri sang ayah. "Yang menciptakan manusia adalah manusia, karena aku yang membuatmu dan ayahku yang membuatku," jawab ayah Nabi Ibrahim. "Tapi ayah, bukan itu yang aku maksudkan. Karena aku pernah mendengar seorang kakek menangis sambil berkata, 'Oh Tuhanku, mengapa engkau tidak memberikan seorang putra kepadaku?' tanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. "Itu benar wahai anakku, bahwa Tuhan membantu manusia untuk membuat manusia, tapi Dia tidak melibatkan dirinya dalam proses pembuatan manusia. Yang diperlukan hanyalah seseorang manusia yang bermohon kepada Tuhannya," kata sang ayah. "Ada berapa banyak Tuhan wahai ayah?" tanya Ibrahim masih belum puas. "Tuhan-Tuhan itu tak terhitung jumlahnya wahai anakku," kata ayahnya menjawab. "Wahai ayah, apa yang harus aku lakukan jika aku mengabdi pada satu Tuhan, sedangkan Tuhan lain akan membenciku karena aku tak mengabdi kepadanya? Apa yang harus aku lakukan?" tanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Demikianlah Ibrahim kecil bertanya dan terus bertanya. Ia juga menanyakan soal apakah Tuhan itu bernafas. Dan kalaupun Tuhan tak bernafas, bagaimana memberikan nafas kepada manusia? Sang ayah pun jadi gusar. "Wahai ayah, seperti apa Tuhan-Tuhan itu?" tanya Nabi Ibrahim. "Ini adalah Tuhan yang aku buat dari kayu palma, sedangkan yang itu dari kayu ivorit, yang di sana terbuat dari kayu zaitun. Bagus bukan Tuhan yang ayah buat? Hanya saja mereka tidak bernafas," kata sang ayah. "Jika mereka tidak hidup, bagaimana mereka bisa memberikan kehidupan kepada manusia?" balas Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wahai ayah, jika Tuhan itu terbuat dari kayu, kenapa ayah menebangi pohon? Berarti ayah sudah menebang Tuhan. Bagaimana cara Tuhan kayu itu membantu manusia untuk menciptakan manusia lainnya? Siapakah Tuhan yang pertama ada? Bagaimana ia ada?" Nabi Ibrahim masih bertanya sambil menunjukkan ke patung berhala buatan ayahnya. Dalam sebuah ayat Al-Quran,
Diterangkan, Ibrahim tumbuh menjadi anak yang memiliki kecakapan, akhlak, dan kecerdasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 51. Nabi Ibrahim merenung dan terus mencari tahu siapakah Tuhan yang patut ia sembah. Ketika hari jadi gelap, ia melihat bulan dan bintang. Dipandanginya begitu lama. Apakah benar ini Tuhan yang sesungguhnya, yang juga disembah banyak orang? Tanya Nabi Ibrahim dalam hati. Saat ia mulai yakin dan merasa menemukan Tuhan, tapi begitu pagi datang, bintang-bintang tersebut menghilang, sehingga Ibrahim kembali meragukannya. Lantas, saat melihat matahari terbit, ia berkata lagi, "Inilah Rabbku, ini yang lebih besar." Namun, ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim kembali menyaksikan keyakinannya tersebut. Ia lantas berpikir, apa yang selama ini diyakini sebagian penduduk Babylon adalah keliru. Ia lantas meminta untuk ditunjukkan kekuasaan Tuhan agar keimanannya semakin mantap. Pertanyaan itu digambarkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 260, yang artinya, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakini itu, akan tetapi ini agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu sembelihlah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas setiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Nabi Ibrahim mengikuti perintah itu. Dan benar, setelah mendengar panggilan Ibrahim atas kehendak Allah, diceritakan bahwa 4 burung itu menghampiri Ibrahim dalam keadaan utuh, seperti sedia kala. Burung-burung yang telah hidup kembali itu lalu hinggap ke depan Ibrahim. Keringat mengucur setelah Ibrahim menyaksikan semua itu sendiri di depan mata kepalanya. Nabi Ibrahim lantas bersujud. Sejak saat itu, ia merasa harus menyampaikannya kepada orang tua dan seluruh penduduk Babylon. Tapi jalan Ibrahim tak mudah. Pertama sekali, ia menyampaikan keyakinannya itu pada sang ayah. Tapi ayahnya menolaknya. Ayahnya marah besar. Tapi Nabi Ibrahim dengan tenang menerima kemarahan itu. Dengan kesedihan mendalam, Nabi Ibrahim meninggalkan rumah seraya tetap mendoakan keselamatan sang ayah. "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya, Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surah Maryam ayat 47-48. Dari Nabi Ibrahim, orang bisa belajar tentang keteguhan hati dan pendirian. Selain itu, Nabi Ibrahim juga mengajarkan manusia untuk berani memperjuangkan apa yang sudah menjadi prinsip hidup juga keyakinan. Kisah Nabi Ibrahim mengingatkan manusia untuk terus berpikir kritis, mendasarkan laku dan sikap pada argumentasi yang kokoh. Dari berbagai pertanyaan dan proses pencarian Tuhan semasa hidup, Nabi Ibrahim tahu bahwa pengetahuan luas diperlukan agar tidak tersesat dan lekas menyadari kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.